Selamat berjumpa dalam Renungan Provinsi MSC Indonesia. Saudara-saudariku yang terkasih, pada hari ini kita bersama-sama dengan Gereja Universal, kita memasuki hari Minggu Advent yang ketiga, yang biasanya dikenal dengan hari Minggu Gaudete atau bersukacitalah. Kita bersukacita karena Tuhan sudah dekat. Gereja mengundang kita untuk bersukaria karena masa penantian kita hampir berakhir, dan akhir dari masa penantian kita adalah Tuhan Immanuel yang datang lahir di tengah-tengah kita sebagai manusia sama seperti kita. Dan pada hari ini kita diundang oleh gereja untuk merenungkan bacaan-bacaan yang sangat menarik. Dan pada hari ini saya suka untuk mengajak kita merenungkan teristimewa dari bacaan yang pertama dari kitab Yesaya pasal 35. Terutama pada bagian awal dari perikop ini, saya bacakan, padang gurun dan padang kering akan bergirang, padang belantara akan bersorak-sorai dan berbunga, seperti bunga mawar ia akan berbunga lebat. Akan bersorak-sorai, ya bersorak-sorak dan bersorak-sorai. Saudara-saudara yang terkasih, gambaran dari Nabi Yesaya pada hari ini adalah sebuah gambaran yang sesungguhnya menggambarkan apa yang terjadi dalam kitab suci, dinamika perjalanan hidup tokoh-tokoh besar dalam kitab suci. Gambaran Yesaya adalah gambaran padang gurun, padang belantara, yang kita semua tahu adalah tempat yang kering dan gersang, hampir tidak ada kehidupan di sana. Tetapi oleh Yesaya digambarkan sebagai berbunga, dan dari bunga-bunga yang hidup, yang tumbuh, yang berkembang subur di padang gurun itu datang sorak-sorai dan puji-pujian. Dan begitu sebenarnya dinamika dari kehidupan banyak nabi besar dalam kitab suci. Abraham misalnya melewati perjalanan padang gurun setelah dipanggil oleh Tuhan. Kita tahu bahwa sebelumnya Abraham adalah seorang yang bernama Abram, tetapi setelah melewati padang gurun, akhirnya dia menjadi Abraham, bahkan menjadi bapa segala bangsa. Nabi Yusuf misalnya dijual oleh saudara-saudaranya yang iri hati kepadanya, harus melalui perbudakan, tetapi juga melewati perjalanan padang gurun. Musa misalnya membebaskan bangsa Israel dalam perjalanan yang panjang sekali di padang gurun. Lalu kemudian ada Yohanes Pembaptis yang masih kita dengarkan dalam kisah Injil pada hari ini. Yohanes adalah seorang nabi yang datang sebelum Yesus, yang mempersiapkan jalan untuk Yesus, juga berseru-seru di padang gurun. Ada gambaran padang gurun di sana. Santo Paulus misalnya, sesudah dipanggil oleh Tuhan dalam perjalanannya ke Damaskus, Santo Paulus harus berada di padang gurun Arabia, dan di sana dia sungguh-sungguh merenungkan perjalanan hidupnya, sungguh-sungguh merenungkan perjalanan rencana Tuhan dalam hidupnya, dan kemudian menjadi rasul yang besar sekali dalam gereja. Dan Yesus sendiri kita tahu sesudah dibaptis, Roh Kudus membawanya ke padang gurun, di mana dia berpuasa selama 40 hari dan 40 malam. Dan kita tahu di ujung masa puasa 40 hari 40 malam itu, setan mencobai dia. Dan apa yang terjadi, Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, perjalanan padang gurun yang dilalui oleh nabi-nabi besar itu dimulai dari Abraham, Yusuf, Musa, bahkan datang sampai ke kitab suci perjanjian baru, Paulus, Yesus sendiri, Yohanes Pembaptis yang kita dengarkan dalam bacaan Injil pada hari ini, semua melewati padang gurun. Tapi yang indah dalam perjalanan dari para nabi dan para tokoh serta Tuhan sendiri dalam perjanjian baru, sesudah perjalanan padang gurun itu adalah semuanya menyelesaikan perjalanan padang gurun itu, atau selesai dari masa padang gurun itu, dan keluar menjadi tokoh-tokoh yang besar, yang agung. Bahkan Tuhan sendiri mengalahkan setan di akhir
dari perjalanan dan masa puasanya di padang gurun itu. Oleh karena itu, para saudara dan saudari sekalian yang terkasih, menjadi inspirasi untuk kita bahwa barangkali pada saat ini, hari ini, dalam masa ini, barangkali kita juga ada dalam masa padang gurun. Padang gurun dalam arti barangkali ada rupa-rupa hal yang terjadi dalam kehidupan kita yang membuat kita seperti tidak memiliki kehidupan, dan seperti ada dalam kesulitan yang secara terus-menerus. Kita ada dalam perjuangan yang terus-menerus seperti tidak berujung. Nah, kita tahu padang gurun bisa seperti tidak berujung, kering, kerontang, dan panjang sekali, lama sekali. Seperti penderitaan dan kesulitan kita tidak berujung. Tetapi kita percaya bahwa sama seperti tokoh-tokoh agung dan besar dalam perjanjian lama, bahkan perjanjian baru, bahkan Tuhan sendiri, setelah menyelesaikan masa padang gurun itu, mereka semua dengan tuntunan Roh Kudus keluar menyelesaikannya dan tampil sebagai tokoh-tokoh agung. Oleh karena itu, saudara-saudara yang terkasih, kita berharap, berdoa, bahkan yakin dan percaya pada hari Minggu Gaudete ini, perjalanan kita di padang gurun menjadi tidak sia-sia. Kita akan keluar dari rupa-rupa kesulitan dalam hidup kita dengan tuntunan Roh Kudus, sehingga pada akhirnya kita akan menjadi sama seperti yang digambarkan oleh Nabi Yesaya ini. Padang gurun dan padang kering akan bergirang, padang belantara akan bersorak-sorak dan berbunga. Seperti bunga mawar, ia akan berbunga lebat, akan bersorak-sorak, ia bersorak-sorak dan bersorak-sorai. Semoga padang gurun yang barangkali sementara kita hadapi ini akan berakhir karena tuntunan Roh Kudus, dan kita akan berbunga, akan tumbuh dengan baik sekali. Akan ada rahmat dan berkat yang menanti kita setelah padang gurun yang lama dan menyulitkan itu. Jangan kehilangan harapan, bersukacita karena Tuhan sudah dekat, karena padang gurun kita hampir selesai. Dengan bantuan Roh Kudus, kita akan tampil, kita akan keluar sama seperti tokoh-tokoh besar yang menaklukkan penderitaannya berkat tuntunan Roh Kudus. Tuhan memberkati kita.